Haleluya, puji nama Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat pagi hari ini tanggal 6 Desember 2024. Kalau kita bisa semangat hidup sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan kita besar, hebat, dahsyat. Seperti pagi ini kita membaca firman Tuhan, peperangan bangsa yang tidak pernah berhenti. Saat ini melawan dengan orang yang tinggi besar perakuannya. Ya, jadi zaman dulu ini banyak orang-orang diciptakan sama Tuhan, orang yang besar-besar seperti Goliat. Nanti kita baca. Tapi Allah kita tak tertandingi. Allah kita besar, dahsyat, luar biasa. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Seringkali saat ini bukan melawan orang besar, bukan melawan orang Goliat, tapi persoalan yang besar. Pergumulan begitu berat. Rasanya tidak mungkin kita bisa mengatasi segala persoalan kita hadapi. Tapi ingatlah, percaya bahwa kita punya Tuhan yang maha dahsyat. Itu kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan kita berserah kepada Tuhan. Tuhan berperan ganti kita yang besar. Allah kita heran dan besar. Haleluya. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin, haleluya. Allah kita heran dan besar. Amin, haleluya. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin, haleluya. Tuhan Yesus kita maha dahsyat, haleluya. Tuhan Yesus maha hebat. Dalam Alkitab firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 7 ayat 21, demikian firman Tuhan, janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Allah yang besar dan dahsyat bersama kita. Bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus maha dahsyat. Amin. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Berlututlah segala lutut. Setiap nama mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan Yesus kita besar dan dahsyat. Amin. Tuhan sucikan mulutku, hatiku, pikiranku untuk firman Tuhan. Pagi ini aku butuh firman-Mu, sebab Engkau maha dahsyat, maha mulia, maha sempurna, maha segala-galanya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus itulah Tuhan yang maha besar, maha mulia. Engkau maha dahsyat,
Maha segala-galanya. Amin. Amin Bapa. Kau hadir pagi ini Bapa. Ampuni segala dosa, ampun. Roh Kudus bentuk hidup kami. Peperangan seberat apapun yang kami hadapi, percaya Engkau besar dan dahsyat dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan kita besar dan dahsyat. Dalam Ulangan 7:21, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Tuhan besar dengan kita pagi ini. Apapun masalah pergumulan, karena hari ini tanggal 6 Desember, angka 6, angka manusia. Serahkan semua kekuatan kita kepada Tuhan. Sebabnya di dalam Dialah terletak kekuatan kita. Di dalam Dialah ada sumber kehidupan, sumber kemenangan, sumber kekuatan kita. Di dalam Dia aku tidak akan goyah, hidup bersama dengan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Hari ini 2 Samuel 21, saudara ya. Berkaitan dengan bangsa Israel perang lagi dengan para orang yang besar-besar fisiknya. Mari kita baca ayat 15, mulai dari ayat 15 sampai 22. 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 22. Peperangan melawan orang Filistin. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Wah, karena perang-perangan saudara semua ya, kita punya kemampuan terbatas. Tapi firman Tuhan dalam Sakarya 4 ayat 6, bukan dengan kuat gagah manusia, tapi dengan rohmu ya Tuhan. Kalau dengan kedagingan kita letih lesu ya seperti Daud, tapi ada Tuhan pembela yang ajaib. Ayat 16, Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa. Wah ini saudara, ya keturunan raksasa seperti Goliat saudara. Berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Wah seperti Goliat, dia pikir Daud orang kecil dapat ditewaskan dengan Yisbi Benob orang Filistin. Tapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama dengan kami, supaya kami keturunan Israel jangan punah bersama engkau. Ya jelas saudara, secara manusia daging takut mereka. Lawannya raksasa akan dimati, dibunuh semuanya. Di luar Tuhan, benar kata firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lawan setan, lawan iblis, lawan setiap pergumulan kita kalah saudara. Ya buktinya Adam dan Hawa kalah. Hanya dengan kuasa Tuhan terbukti Yesus sudah menang atas maut. Dia kalahkan kuasa maut. Yesus bangkit membuktikan dia hidup. Dengan bersama dengan Tuhan perkara besar terjadi. Waktunya Yesus sendiri waktu dicobain ya di padang gurun. Oleh karena kuasa Roh Kudus menyertai Yesus sehingga berkemenangan ya. Tidak berkutik tuh iblis. Bahkan dalam Yakobus 2:19 iblis percaya dan gemetar di hadapan Tuhan. Itu apapun masalah pergumulan seberat apapun, kita serahkan datang kepada Tuhan. Lihat berikutnya saudara, ayat 18. Sudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sihai orang Husa memukul kalah Saf yang termasuk keturunan raksasa. Coba disuruh keturunan raksasa semua. Goliat, keturunan Sak, terus keturunan Yisbi Benob, semua orang besar-besar saudara. Secara daging manusia bangsa Israel kalah, bisa habis musnah saudara. Punah nanti orang Israel karena dia orang tinggi besar. Tapi Allah Israel, Tuhan Yesus, ada penjaga Israel. Mazmur 21. Demikian kehidupan kita. Secara daging kita menghadapi problem, menghadapi persoalan yang begitu berat ya. Tapi kita serahkan datang kepada Tuhan. Tuhan berfirman dalam Keluaran 14 ayat 14. Tuhan berperan ganti kita, kita diam saja. Oleh karena itu andalkan Tuhan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Kalau di luar Tuhan kita gagal, di luar kita akan menemui jalan buntu. Tapi kalau bersama Tuhan perkara besar terjadi. Siapapun, ya biarpun lawan raksasa, ya semua akan dihancurkan sama Tuhan. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elman bin Yare Orgim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat. Sobat, ada Goliat lagi tuh. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun. Lalu terjadi pertempuran di Gad. Di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya juga orang termasuk keturunan raksasa. Coba nih, kaki tangannya yang biasa kita ini umumnya 5,
10, 20, ini 24 saudara. Besar fisiknya, perawakannya raksasa. Inilah demikian kehidupan kita. Rasa menghadapi setiap pergumulan membuat kita rasa cemas, rasa takut, rasa pesimis, frustrasi. Ya, kita pasti kalah menghadapi setiap problem yang begitu berat. Tapi untung besar kita punya Yesus yang besar. Tak tertandingi. Maka firman tadi Tuhan berfirman dalam Ulangan 7:21. Jangan gemetar karena mereka, kita rasanya gemetar seperti bangsa rasanya takut menghadapi situasi. Wow, bangsa Israel bisa kalah, bisa punah karena lawannya Goliat raksasa. Tapi untung besar, siapa yang melawan kita kalau Tuhan bersama kita? Rom 8:31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Wow, saudara, oleh itu pentingnya kita bersama dengan Yesus. Ya, di ayat 21, yang mengolah orang Israel, maka Yonatan anak Simei, kakak Daud, menewaskannya. Ayat 22 yang terakhir. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Amin. Karena apa? Tuhan menyertai Daud. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa lawannya? Nggak ada, saudara. Dia ajaib, dia dahsyat. Maka pentingnya kita senantiasa andalkan Tuhan Yesus. Serahkan semua pergumulan kita dalam tangan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 37:5. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dan percaya Tuhan akan bertindak. Dan kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawannya? Rom 8:31. Biar Tuhan akan memberkati kita semua. Berkat damai sejahtera menyertai kita semua. Allah kita heran dan besar. Amin. Haleluya. Allah yang heranlah. Amin. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Amin. Haleluya. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Amin. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, kembali kepada firman Tuhan, kita mau berjaga dan berdoa, berharap kepada Tuhan. Serahkan semua pergumulan persoalan kita hanya di dalam tangan Tuhanlah ada kuasa kebesaran, kuasa kemenangan menyertai kita. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.